Kami mendukung dan kami mengapresiasi atas tindakan yang diambil oleh Muyassarah. Nah, iya, aksi Muyassarah ini, masya Allah, kami mendapatkan banyak sekali desakan dari masyarakat Indonesia maupun luar negeri untuk sedikit mendapatkan statement lah. Beberapa hal kemarin mungkin bisa diceritakan sedikit ya, perasaan ketika waktu Muyassarah itu disuruh sebagai syarat untuk ikut lomba kemudian melepas cadar, waktu perasaannya gimana waktu itu? Mungkin bisa diterangkan supaya para muslimah ikut merasakan juga bahwa kadang-kadang kan banyak yang ingin memakai cadar, bahkan mungkin ingin berhijab, banyak tantangan. Nah, kemarin tantangannya luar biasa gitu, di depan ribuan mata. Kemudian seperti itu, mungkin bisa diceritakan supaya kaum muslimah bisa mengambil pelajaran. Perasaan apa kemarin dan kenapa memutuskan seperti itu? Bismillah. Jujur pada saat itu saya merasa kaget. Saya shock pertama kali mendengar ucapan salah satu dewan jurinya kepada saya. Dan kebetulan saat itu saya tampilnya siang hari mungkin kan. Jadi mungkin para juri juga udah mulai capek gitu. Dan saya juga mungkin udah mulai capek juga nunggu nomor antrian peserta saya. Jadi pas setelah tampil itu, ketika dewan juri mengeluarkan statement seperti itu, saya terkejut. Makanya saya sempat terdiam sebentar untuk berpikir, ini kalau saya turun, kira-kira apa yang terjadi, seperti itu. Tapi alhamdulillah, Allah masih menguatkan iman saya. Allah masih menjaga keistiqomahan saya dalam menjaga muruah saya dan muruah keluarga saya. Jadi saat itu alhamdulillah Allah menguatkan iman saya sehingga saya berani mengambil keputusan untuk turun. Tapi ada sedikit lintasan mungkin karena terlanjur ingin bisikan atau apa untuk buka, ada nggak seperti itu mungkin? Kalau bisikan tentu saja ada, Pak. Ada ya. Jadi ternyata tidak mudah juga, bukan berarti kemudian mudah sekali memutuskan. Enggak, setelah pakai ternyata juga banyak apa? Karena sebetulnya perjuangan saya untuk sampai ke titik itu juga berat, Pak. Karena kan seperti yang diketahui, untuk tampil di tingkatan provinsi pasti sebelumnya melewati tingkatan-tingkatan yang lebih rendah sebelumnya kan. Jadi saya sudah melewati tingkat-tingkatan yang sebelumnya dan sampai ke titik itu. Jadi ketika sampai di titik itu tentu saja ada banyak godaan setan seperti itu. Sudah panjang perjalanan menuju titik itu ya. Ternyata tiba-tiba realitas harus memilih. Terus tetapi buka cadar, akhirnya masya Allah. Iya. Terus yang menguatkan itu kan ketika disuruh buka, kan secara sepintas buka itu kan gampang ya. Itu pasti bergejolak di dalam. Apakah buka atau enggak, ya kan? Iya. Apa yang menguatkan? Kadang-kadang kan muslimah kita sekarang, kadang-kadang dibully dengan gampang ya. Kalau dibilang keluarga atau tetangga, kayaknya kok merasa soalim dan sebagainya udah gampang. Tapi kan ini satu contoh, kemudian bagaimana kita Muyassarah bisa menunjukkan kepada kaum muslimat secara khusus harusnya mestinya kita mempertahankan apapun godaannya. Nah, itu apa yang kemudian membuat pertimbangan sehingga istiqomah tetap pertahankan? Saat itu yang membuat saya menguatkan keputusan saya adalah pertama kali saya ingat bahwa aurat perempuan itu tanggung jawabnya orang tua saya. Jadi ketika saya memutuskan untuk turun itu karena saya tidak ingin orang tua saya mendapat hukuman atas keputusan yang saya ambil seperti itu. Iya, baik, mungkin waktunya tinggal sebentar. Mohon Ukhti Muyassarah memberikan semacam statement ataupun pesan kepada muslimah yang lain, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, tentang pentingnya untuk menjaga hijab dan bisa terus istiqomah ya. Silakan. Pesan saya untuk para muslimah yang lainnya, jujur sebagai muslimah yang menggunakan cadar di Indonesia ini, apalagi saya alhamdulillah memakai cadar dari sebelum cadar masyhur di Indonesia. Jadi dari awal tantangan-tantangan seperti ini tuh udah ada. Tapi mungkin qadarullah baru kali ini yang diviralkan seperti itu. Mungkin
muslimah-muslimah yang lainnya juga banyak yang mengalami yang seperti saya, dan Allah menakdirkan saya sebagai salah satu jalan untuk membuka pemikiran orang-orang Indonesia atas tanggapan mereka bagaimana hukum cadar dalam Islam, seperti itu. Jadi saran saya untuk para muslimah, bagaimanapun kita tetap menjaga syariat Islam, pasti banyak godaannya. Apalagi kita sebagai muslimah harus dituntut juga bisa bersosialisasi terhadap lingkungan. Jangan jadi muslimah yang berkurung saja di rumah, nggak pandai bersosialisasi, sehingga orang lain menganggap orang-orang yang bercadar itu sombong. Orang-orang yang bercadar itu kurang pergaulan, nggak mau bergaul dengan yang lainnya, nggak mau bersosialisasi, seperti itu. Jadi saya berharap kepada para muslimah yang lain untuk tetap mampu bersosialisasi dengan yang lainnya, tapi tetap menjaga muruahnya, seperti itu. Walaupun banyak godaan-godaan yang lainnya, harus ingat rasa takut terhadap Allah itu tetap ditanamkan. Ya. Dan di penghujung acara ini, para pemirsa yang Allah SWT, kami mendapatkan titipan, Pak. Jadi sekedar titipan, dan kami tahu bahwa Masya Allah keluarga sama sekali tidak pernah memikirkan, tapi kami karena dipaksa jadi terpaksa kami menyampaikannya. Semoga ini jadi penghargaan dari kaum muslimin di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya untuk menyerahkan bantuan ataupun apresiasi atas hal ini. Ya, jadi Bapak, ini amanah dari kaum muslimin, dan tentu saja ini tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah keikhlasan dan menjadi pahala yang tidak terputus, akan terus mengalir karena telah menginspirasi banyak pihak. Dan ini hanya sebagian yang kaum muslimin kami bawa pada hari ini. Mohon diterima Bapak, dan semoga jazakumullah khair para yang telah memberikan penghargaan pada beliau. Dan ini buat Ukhti Muyasarah, mungkin bisa serahkan ke akhwatnya. Iya, mungkin. Iya, kembali. Iya. Iya, demikian. Iya. Allah. Demikian para pemirsa, kunjungan kami ke Medan, Sumatera Utara pada